Tahun 1769, di pulau kecil Korsika, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Napoleon Bonaparte. Sejak kecil, ia menunjukkan ketajaman pikiran dan tekad yang luar biasa, meski berasal dari keluarga bangsawan miskin. Ia menyimpan ambisi besar yang belum diketahui dunia. Dikirim ke Prancis di usia 9 tahun, Napoleon tumbuh sebagai remaja pendiam dan terasing. Namun di balik kesepiannya, ia menekuni ilmu militer dengan serius, terutama matematika, sejarah dan strategi perang. Di akademi, ia bukan siapa-siapa, tapi diam-diam ia mempersiapkan segalanya. Ketika revolusi Prancis mengguncang negeri, tatanan lama runtuh dan peluang baru terbuka. Napoleon, si perwira muda Korsika, membaca situasi dengan cemerlang. Dunia yang sedang berubah memberi ruang bagi orang seperti dia, dan ia siap merebutnya. Tahun 1793, saat kota pelabuhan Toulon dikuasai Inggris, Napoleon menunjukkan kecerdasan militernya. Dengan formasi artileri yang presisi, ia mengusir musuh dan merebut kota itu, membuat namanya bergema di seluruh negeri. Dari titik inilah legenda dimulai. Di tengah gemuruh peperangan, hatinya terpaut pada seorang janda bangsawan, Josephine. Meski usia mereka terpaut dan cinta mereka rumit, Napoleon menikahinya. Ia menulis surat-surat cinta yang penuh gairah, dan kerap dibalas dengan dingin. Tahun 1796, Napoleon memimpin tentara Prancis menuju Italia. Dalam waktu singkat ia mengalahkan kekuatan Austria dengan manuver taktis yang memukau. Rakyat Italia melihatnya sebagai pembebas, dan Eropa mulai gemetar menyebut namanya. Dengan impian menyaingi Alexander Agung, Napoleon berlayar ke Mesir. Ia membawa bukan hanya pasukan, tapi juga ilmuwan dan seniman. Di balik ambisi militernya, ia ingin membangun peradaban baru di tanah kuno. Di kaki piramida, pasukannya menghadapi para Mamluk yang tangguh. Tapi strategi modern Napoleon membuat pasukan lawan runtuh. Kemenangan ini tidak hanya militer, tapi simbol bahwa sang jenderal ingin menorehkan sejarah di antara debu zaman. Gagal menaklukkan Inggris dan Mesir, Napoleon kembali ke Prancis yang sedang goyah. Pada hari ke-18 bulan Brumaire, ia melancarkan kudeta dingin. Tanpa darah, tanpa perlawanan besar, ia menjadi konsul pertama. Prancis kini miliknya. Sebagai pemimpin, Napoleon mereformasi sistem hukum dan administrasi. Ia membentuk Kode Napoleon, hukum sipil yang kelak diadopsi banyak negara. Ia tidak sekadar menaklukkan musuh, tapi juga menata bangsa. Tahun 2004, di dalam Katedral Notre Dame, Napoleon mengenakan mahkota dan menobatkan dirinya sendiri sebagai Kaisar Prancis. Sebuah simbol. Ia berkuasa bukan karena restu paus, tapi karena kehendaknya sendiri. Di Austerlitz, ia menghadapi dua kekaisaran sekaligus, Rusia dan Austria. Dengan taktik brilian, ia menciptakan kemenangan mutlak. Pertempuran tiga kaisar menegaskan, Napoleon bukan hanya pemimpin, tapi jenius militer sejati. Tak mampu menginvasi Inggris secara langsung, Napoleon melancarkan perang ekonomi. Ia memerintahkan semua negara Eropa untuk memboikot Inggris, tapi bukan semua raja patuh, dan rencana besar itu mulai retak. Di Spanyol, ia menemui perlawanan tak terduga. Rakyat bangkit dengan perang gerilya brutal. Tentara Prancis terjebak dalam perang tanpa ujung, dan moral pasukan pun menurun. Kekaisarannya mulai retak dari pinggiran. Tahun 2012, Napoleon menyerbu Rusia dengan 600.000 prajurit. Tapi Rusia tidak melawan. Mereka mundur, membakar tanah. Saat musim dingin datang, pasukan Prancis membeku, kelaparan, dan binasa satu persatu. Dari Rusia, ia pulang hanya dengan sisa-sisa kejayaan. Koalisi Eropa bersatu dan mengalahkannya. Napoleon menyerah dan diasingkan ke Pulau Elba. Dunia berpikir cerita telah berakhir, tapi ia masih menyimpan bara dalam dadanya. Hanya setahun diasingkan, Napoleon kabur dari Elba dan kembali ke Prancis. Tanpa menembakkan satu peluru pun, pasukannya kembali memihak. Rakyat menyambutnya. Ia memimpin sekali lagi.
Untuk 100 hari terakhir, di dataran Waterloo pasukannya menghadapi Inggris dan Prusia. Ia bertarung seperti singa yang terluka, tapi hujan, kesalahan dan waktu tidak berpihak padanya. Hari itu Napoleon kalah untuk selamanya. Dibawa jauh ke Pulau Saint Helena, Napoleon hidup dalam kesepian dan pengawasan ketat. Ia menulis, merenung dan mengenang semua kejayaan masa lalu. Dari seorang jenderal besar, ia menjadi seorang tahanan sejarah. Tanggal 5 Mei tahun 1821, Napoleon Bonaparte meninggal dunia. Ia pernah menaklukkan hampir seluruh Eropa, membentuk hukum, dan mengubah dunia. Meski ia mati di tanah asing, namanya tak pernah benar-benar terkubur.